tadi kita lihat statistik nih Jis, di internet ya. Katanya lulusan S1 itu sedang melonjak jadi pengangguran katanya gitu. Ya. Ini agak miris ya, agak mengkhawatirkan gitu ya. Nah, kalau misalkan lulusannya ini bisnis gitu ya. Kita jadi punya pertanyaan nih, apakah penting mahasiswa belajar bisnis? Yang penting lah tuh. Oh, penting ya? Penting. Karena buat backup. Kita juga ya lulusan kuliah lah ya. Ya. Tapi usaha kita tidak sesuai jurusan gitu. Saya aja ya pengalaman nih, nganggur 8 bulan. 8 bulan pasca dari lulus ya? Dari wisuda. Dari wisuda? Dari wisuda. Ngelamar itu dari lulus sidang. Oke. Lulus sidang, ijazah udah pasti belum keluar. Waktu wisuda juga ijazah belum keluar tuh. Dan harus ada penembusan dulu lah. Atau istilahnya nyerahin revisi skripsi gitu. Dulu baru ijazah keluar tuh. Nah ijazah belum keluar, tapi kita udah sidang. Ya, udah dinyatakan lulus kan? Iya, lulus sidang. Ya udah, mulai ngelamar dari situ. Iya, kita kan bisa minta surat keterangan lulus ya, cuman belum wisuda, belum dapat ijazah aja gitu. Ya. Nah, ngelamar dari situ nggak keterima. Panggilan ada, interview, tapi nggak lulus. Maksudnya mana nih nggak ada jawaban apa habis interview gitu ya. Masih aman tuh, masih wah. Gak apa-apa lah orang belum wisuda gitu ya. Wisuda lah. Oh gak apa-apa lah baru lulus gitu kan. Lamar lagi. Biasa dipanggil interview. Tapi gak ada jawaban lulus atau enggaknya gitu. Belum diterima kerja juga. Ngelamar lagi. Gak kerasa 8 bulan aja setelah wisuda itu mau setahun. Iya. Wah kacau mukanya. Iya. Lah kenapa sesusah ini ya gitu kan. Lama-lama kok jadi susah banget ya gitu ya. Iya. Dan ditambah itu tuh pas frustasi ketika ngelihat teman-teman udah mulai satu persatu dapat kerja tuh. Wah giliran saya kapan nih? Ayo gitu. Bahkan tinggal sisa ya mungkin dari satu kelas itu tinggal 5 orang yang belum kerja tuh. Wah mungkin makin depresi aja lah. Makin tertekan ya. Ya tertekan. Ini gimana nih gitu. Sehingga berbagai cara dilakukan orang dalam atau apa. Bahkan yang baru lulus satu angkatan satu kelas juga itu udah bisa masukin kerja gitu. Udah bisa jadi calo ya. Iya kita udah nanya-nanya ke teman sekolah sendiri ada kerjaan gak gitu. Dia udah jadi ordal ya. Iya. Udah mulai tersaring wah. Saya juga baru kerja itu 8 bulan setelah lulus sudah wah kacau. Oke. Nah dalam artian itu pun saya masih kehitungnya beruntung. 8 bulan itu masih sebenarnya cukup lama, tapi dibanding yang lain ada yang lebih lama lagi gitu ya. Iya kemarin sempat viral tuh 3 tahun dia melamar belum lulus juga. Belum dapat juga ya. Belum dapat juga parah itu kacau. Iya. Nah untuk momen-momen seperti ini teman-teman makanya wajib wirausaha punya skill wirausaha ini. Kalau saya sih waktu kuliah sempat belajar usaha, cuman yang benar-benar yang bukan yang modern gitu ya. Cuman buat nguatin mental aja, jualan snack ya, gitu. Ya. Keliling di kampus kayak gitu. Tapi di kampus ada ini enggak? Ada pelajarannya enggak? Ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Ada namanya itu basic life skill. Ada mata kuliah namanya basic life skill itu 2 semester tuh. Itu kita disuruh nontonin Mario Teguh. Buat motivasi gitu ya. Karena dulu itu masih ada tuh di TV itu ya. Iya. Itu sama teman-teman bikin reviewannya tuh motivasi Mario Teguh. Kalau dulu mah belum dapat kasus dianya. Iya. Terus sama kitanya praktek apalah ya, meneliti usaha ataupun terjun langsung kayak gitu. Iya. Kayak gitu di belajar langsung. Dan saya kebetulan teman saya yang satu kosan itu satu kontrakan, ada yang seneng usaha. Jadi saya ngikut sama dia, belajar bareng sama dia. Dia jualan snack, saya besoknya dia, hari ini saya gitu. Ya. Hari ini dia, besoknya saya gitu, gantian gitu. Buat nguatin mental aja kayak gitu. Kalau kampus saya nggak ada.
Nggak ada mata kuliah yang kayak gitu ya? Gak ada mata kuliah life skill, gak ada mata kuliah kewirausahaan. Wah kacau lah. Kalau saya sih kadang tuh berpikirnya gini, ada mata kuliah gitu ya. Kata-kata dari dosennya tuh kamu itu haram nganggur katanya. Ya. Haram nganggur. Jadi beres lulus itu apa aja, kerja apa aja gitu. Kata dosen saya gitu. Tapi kadang-kadang ini bentuk tanggung jawab atau enggak tanggung jawab sih ya gitu. Mempertanggungjawabkan ilmu kita ya. Iya gitu. Gitu ya. Saya itu harus bekerja sesuai bidang keilmuan atau enggak sih gitu. Kayak gitu, atau misalkan lulusan ini tuh bakal keterima kerja atau enggak sih lulusannya gitu. Kualitas prodinya tuh bagus atau enggak sih jadinya gitu loh. Iya. Sebenarnya tanggung jawab itu tanggung jawab terhadap ilmunya atau tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tapi ternyata di lulusan saya itu tuh kalau ngomongin PNS gitu ya, salah satu yang banyak lulusan PNS-nya gitu. Benar. Bagus sih ternyata, cuman memang ada ibaratnya ada ini buat yang enggak lulus, buat tadi cadangan gitu ya. Kamu udah belajar basic life skill nih. Bertahan hidup itu enggak cuman harus jadi PNS gitu. Iya, udah dikasih tahu. Ada banyak bidang loh gitu. Udah dikasih tahu dan itu oke sih gitu loh. Enak banget ya. Kalau di kampus saya enggak ada. Enggak ada. Tapi adanya ini, pelajarannya enggak ada, tapi ada PKM. Oh iya. PKM. Apa ya singkatan apa ya? Iya PKM. Lomba ya, dia semacam lomba kewirausahaan. Iya. Nah, karena kalau saya kan fakultas teknik ya, sehingga teman-teman itu menggunakan PKM ini untuk membuat inovasi lah, sesuai jurusannya masing-masing gitu. Di mana si inovasi ini harus punya nilai jual juga gitu. Iya. Kita belajar kewirausahaannya tuh dari situ, dari ikutan lomba kayak gitu. Iya. Itu setiap kampus ada sih PKM. Di saya juga ada gitu. Ya. Cuman nanti ada tema-temanya PKM-nya, ada kewirausahaan, ada pure misalkan penemuan, ada pengabdian atau apalah kayak gitu. Itu macam-macam. Nah, kalau menang itu dimodalin. Dimodalin untuk diwujudkan idenya, terus nanti dijual gitulah. Ya lumayan jadi bisnis lah gitu. Iya. Dan kalau misalkan nih Jis, kalau menurut saya nih misalkan di kampusnya mahasiswa nggak ada nih. Kayak saya mata kuliahnya nggak ada gitu ya. Dari prodinya nggak menyediakan. Kemudian ikut PKM juga enggak, misalnya nggak ada PKM-nya misalkan. Itu kalau ada UKM kayak koperasi itu bisa ikutan. Oh, alternatifnya itu ya? Alternatifnya itu. Buat belajar wirausaha. Kayaknya di saya nggak ada, di kampus ini nggak ada, di kampus saya nggak ada UKM koperasi kayaknya. Kalau di saya itu salah satu yang terkenal di Bandung. Udah mandiri banget, pure mandiri, udah bisa ngegaji orang. Keren sih. Gokil itu emang gokil. UKM-nya udah tagline-nya udah bagus tagline-nya. Uang. Tuan Krep. Itu udah bisa ngegaji orang, itu udah mandiri, bagus banget tuh UKM-nya. Iya. Nah kalau dirasa-rasa nih setelah kita lulus kuliah nih, ternyata ya itu wajib ternyata kita belajar kewirausahaan baik dari pelajaran kampus ataupun kalau nggak ada pelajaran kampusnya kita belajar sendiri gitu. Karena backup lah pokoknya. Bener. Backup. Jadi kayak konten sebelumnya nih. Jadi ada orang yang melamar kerja keterima, alhamdulillah gitu ya. Terus ada juga orang yang memang dari awal nggak niat kerja kan, pengennya usaha. Ya dia langsung lulus kuliah langsung memulai bisnis tuh. Bahkan dari dia kuliah pun dia udah memulai bisnisnya tuh. Iya. Jadi gitu. Nah untuk orang yang ketiga nih yang ngelamar kerja nggak diterima-terima. Benar. Akhirnya kan jadi bisnis gitu. Benar. Kadang tuh gini, kita tuh kadang ngerasa gini ya. Kamu lulus SMP udah bisa apa? Bisa apa ya? Nggak tahu. Terus kemudian kamu lulus SMA atau SMK udah bisa apa? Bisa apa ya gitu. Kamu lulus kuliah udah bisa apa? Apa ya gitu kan. Sebenarnya ada, cuman ketika ditanya gitu bingung gitu.
Apa yang saya pelajarinya? Karena misalkan karena jurusan kita itu kalau kuliah ya, jurusan kita itu mengajarkan hal yang bukan berdampak ke sehari-hari gitu. Misalkan contoh ya, teknik elektro udah bisa apa? Udah bisa bikin chip. Lah, apa gitu. Bikin chip terus kamu sekarang mana uangnya gitu. Iya. Makanya kita jadi bingung menjelaskan udah bisa apa ya enggak yang sehari-hari ini kelihatan gitu. Enggak ada sebenarnya. Iya. Makanya salah satu opsinya ya tadi ya belajar bisnis tambahannya gitu ya. Selama di kampus itu, menurut saya kampus itu salah satu bentuk semua hal bisa kita pelajarin gitu. Benar. Yang di kelas kita bisa pelajarin, yang di luar kelas kita bisa pelajarin, organisasi banyak bisa ikutan, yang minat bakat bisa, yang gabung yang pergerakan bisa gitu ya. Semuanya ada gitu. Tinggal kitanya aktif atau enggak gitu. Benar. Ditambah kalau menurut saya sih ini mahasiswa itu enaknya kalau gagal gak malu gitu, terus gak ada beban gitu ya. Dalam artian ya nggak apa-apa orang saya mahasiswa gitu. Iya benar. Sehingga wajib banget nih buat teman-teman nyoba berbisnis ketika statusnya masih mahasiswa. Benar. Biar teman-teman tahu nih, oh ternyata bikin bisnis tuh gini dari awal tuh. Jadi ketika gagal pun bisnisnya ya nggak apa-apa, itu kan memang kita niatnya belajar gitu. Nggak langsung yang kita cari makan lah. Benar. Saya itu waktu kuliah ikut berbagai macam organisasi. Ini itu, pokoknya satu hari itu saya dari pagi sampai sore hampir rapat semua. Karena kampus itu tempat nyari pengalaman, bener-bener nyari pengalaman gitu. Di kelasnya udah dapat pelajaran kelasnya nih ya. Saya minat di misalkan di organisasi Quranan ikut belajar ngaji misalnya gitu ya. Ternyata saya tidak berbakat buat ngajinya, suaranya tidak terlalu bagus gitu ya buat jadi qori. Ikut organisasi kedaerahan, pengen tahu daerah itu gimana kedaerahan. Begitu. Ikut organisasi pergerakan. Aktivis ya? Jadi aktivis. Demo-demo. Ikut tadi, ikut temen jualan. Gitu ya. Mengenal jualan itu gimana kayak gitu ya. Semuanya kita ikutin gitu. Akhirnya banyak opsi kitanya. Benar. Banyak opsi. Jadi ketika misalkan kita lulus itu susah nih buat dapat lowongannya karena banyak ya, bukan rezekinya mungkin gitu ya. Susah lama misalkan. Kita bisa nyari opsi-opsi yang lain yang tadi pengalaman kita itu gitu ya. Benar. Ditambah nanti banyak channel gitu. Benar. Banyak channel, teman-teman bisa dihubungi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nyari orang dalam kita gitu kasusnya kan. Jadi orang dalam kelas kampus teman-teman sekelas kita gak bisa masukin, mungkin teman-teman organisasi bisa masukin. Bener, gitu bener. Ditambah ketika berorganisasi kita belajar soft skill tuh. Belajar negosiasi, belajar debat sama orang, berantem atau belajar apa gitu ya. Yang mungkin kita nggak sadari itu lagi belajar gitu. Benar. Nah jadi ketika misalkan kehantem sama lowongan yang gak lulus, lowongan pekerjaan yang gak lulus gitu ya, kita jadi bisa ada ide gitu. Coba kita misalkan bikin apa gitu. Bahkan bisa misalkan bikin kursus gitu yang mudah-mudah kan. Iya. Dalam artinya misalkan teman-teman jurusan, misalkan teman-teman kuliah itu kan pasti ada yang dasar-dasar kayak matematika gitu kan. Itu kan bisa tuh jadi kursus. Benar. Semua orang juga punya pelajaran itu gitu, mengajarin. Terus bisa ngajarin anak-anak sekolah gitu ya. Punya ide lah. Atau misalnya teman-teman punya hobi nih, hobinya apa? Musik. Ya udah kita ngajarin orang bermusik lah gitu. Yang basic-basic aja gitu misalnya. Benar. Gak apa-apa gitu. Punya ide lah, minimal punya ide. Terus juga mengeksekusinya juga karena kita punya soft skill. Jadi gak malu gitu, dalam artian bisa dicoba lah gitu. Bener. Apalagi dengan mahasiswa yang sekarang kan, dulu mah gak ada internet sekencang ini ya. Bener. Ilmu yang seluas ini gitu di internet gitu ya. Kita bisa belajar banyak hal gitu kan. Gitu. Kalau dulu mah bener-bener manual. Karena saya punya teman tuh, ada di antara semua teman-teman dalam satu kelas,
ada satu orang yang paling lama nganggur. Yang paling lama. Yang oke. paling lama nganggur. Itu mental block dalam artian ya udah nggak usah dalam proses melamar kerja ini. Coba aktivitas apa sih ngapain kayak gitu. Nggak ada ide dia tuh. Nggak ada ide, nggak ada kemampuan menghadapi orang tuh malu kayak grogi gitu ya. Misalkan mau jualan juga malu ntar laku nggak atau apa gitu. Sehingga ya udah aja ngelamar terus. Kayaknya sampai 3 tahun kayaknya baru keterima tuh dia tuh. Ya jadi karena nggak punya opsi lain ya gitu ya. Gak punya opsi lain selain kerja, bener. Dan wah yaudah itu mah udah bahkan dari grup pun keluar gitu yang gitu-gitu yang Iya. saking dia tertekannya mungkin ya orang-orang udah diskusinya kerjaan kan di grup itu kan rame kan kalau grup alumni gitu lah. Kerja di sini dia udah makin tertekan aja udah keluar dari grup udah mulai mengasingkan diri akhirnya kan gitu. Iya. Ya tadi kalau kita punya banyak opsi kayak gitu kayak karena udah belajar wirausaha kita bisa wirausaha gitu ya. Sambil nunggu dapat kerjaan misalkan karena pengen kerja gitu kan. Iya. Kalau misalkan teman-teman tetap pengen kerja ya tinggal ngelamar lagi cuman ada opsi teman-teman sambil apa nih gitu. Iya. Benar. Kayak tadi nih misalkan 3 tahun tuh ya. Selama 3 tahun kan kalau misalkan kita sempat belajar bisnis kayak gitu ya. Mungkin aja selama 3 tahun bisnisnya malah gede banget gitu ya. Nah bisa jadi. Ditambah ini ada pertanyaan dari HRD juga. Kok ini lulusan tahun segini kok nggak ada pengalaman kerjanya kan gitu. Oh iya benar. Semakin lama nganggur malah jadi semakin bumerang. Itu curhatan teman saya yang terakhir masuk kerja. Benar. Katanya HRD malah nyerang ini katanya. Gimana nih jawabnya? Waduh kata saya itu. Ya bilang aja misalkan belajar di mana, latihan mana, ikutan seminar apa gitu. Ya mau gimana orang gak terima gitu. Iya. Nah itu ya benar-benar berarti kalau ada pertanyaan apakah mahasiswa perlu belajar ilmu bisnis? Perlu ya? Perlu, sangat perlu. Sangat perlu, apalagi di zaman sekarang ya. Kayak gitu dengan tadi lihat statistik yang lulusan S1 aja banyak yang nganggur kayak gitu ya. Ini ngeri kan gitu loh. Ya ngeri. Kayak ngeri kayak gitu. Jadi bisa jadi opsi lah ya. Jangan terjebak gelar. Ya itu juga tuh. Gelar itu akademis ya. Terjadi di saya juga. Awal-awal, saya mau kan pede kan dengan menggebu-gebu dengan idealisme gitu ya. Saya lulus harus dapat posisi ini, gaji segini di perusahaan ini. Nggak diterima, kita coba turunin deh gajinya. Diterima lagi, wah parah ini mah gitu. Bahkan saya ngeset itu kalau dulu kan saya ngelamar di Jobstreet, ada website Jobstreet ya. Di situ kita ngeset gaji. Ngelamar itu nggak bikin CV lagi tuh, karena kita ngelamar tuh kayak submit, kirim email lah, kirim pencet tombol kirim aja. Nanti profil kita terkirim ke perusahaan itu. Nanti di profilnya tuh ada skill kita apa, lulusan mana, kayak CV lah. Terus sampai gaji kita mau digaji berapa. Itu saking turun sampai saya ngeset, wah di bawah UMR nggak apa-apa lah gitu. Karena pengen lulus tapi tidak lulus juga. Tidak lulus juga ya. Itu benar susah itu. Susah. Nah itu ya. Ya tadi mungkin misalkan jebakan akademis ya. Ya. Oh saya nih udah punya gelar nih S1, S2, S3 misalnya gitu ya. Tapi ya belum dapat ya bagaimana gitu. Bagaimana? Iya. Ya, dan kalau punya opsi tadi sekali lagi bisa melakukan opsi-opsi yang lain kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Oke. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta di share ke teman-teman yang lain supaya bermanfaat kayak gitu ya. Benar. Dan kalau misalkan nih Jis, teman-teman yang lagi kuliah ternyata pengen nyoba-nyoba berbisnis. Tapi ternyata mulai serius nih. Ya. Pengen daftar merek, itu gimana? Boleh. Teman-teman yang mahasiswa nih kalau mau berbisnis ya, sebelum daftar merek nih, minimal teman-teman pakai logo. Pakai logo. Terus kemasannya yang menarik ya. Karena dari situ awal mula ketahuan nih nanti bakal laku atau enggak. Nah, nanti kalau udah mulai laku teman-teman lanjut daftar merek. Gitu ya.
Nah, desain logonya, desain produknya, dan daftar mereknya bisa diorder ke Kebun Desain. Iya. Silahkan hubungi aja ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Buat teman-teman pelajar mahasiswa nih ada diskon gak khusus misalkan kalau masih pelajar? Boleh lah ya. Tinggal bilang aja bang, saya mahasiswa, itu minta diskon gitu. Kita kasih diskon nih buat teman-teman yang masih mahasiswa kayak gitu Ya. ya. Uang jajannya disisihin, ditabungin buat bisnis, buat beli desain, buat beli jasa daftar merek kayak gitu. Ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.